أجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put
stood in my way. I walked every day, further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Walhamdulillah, di sore yang berbahagia ini pula Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini yang insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyaksikan ijab qabul dari suatu pernikahan, yang mana pernikahan merupakan satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendiri di antara kalian, baik hamba laki-laki ataupun hamba wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, an-nikahu min sunnati. Pernikahan merupakan bagian daripada sunnahku. Bahkan pernikahan merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi alaihi wassalam. Kemudian wabil khusus kepada calon kedua mempelai yang insyaallah beberapa saat lagi akan terjadi ijab qabul dari pernikahan kalian. Ketahuilah bahwa pernikahan merupakan satu bentuk ibadah yang sangat panjang, dimulai dari ijab qabul nanti sampai Allah pisahkan kalian, dan semoga kalian tidak berpisah kecuali di saat ajal menjemput kalian. Maka ikhlaskan niat kalian menikah ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara-perkara lain dalam maslahat duniawi, tapi jadikanlah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amalan adalah salah satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi Raihan sebagai calon mempelai pria, ketahuilah bahwa di saat kelak engkau menjadi seorang suami, engkau memiliki tanggung jawab yang harus engkau laksanakan. Yang pertama, engkau harus wajib bergaul dengan istrimu dengan pergaulan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah perihal berkenaan dengan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Karena engkau mengambilnya dengan amanat Allah
dan engkau akan menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Oleh sebab itu bertakwalah, jangan engkau menyakitinya. Wanita ibarat sesuatu yang jika dia dibiarkan akan tetap bengkok, yang jika dia ditegakkan dia akan patah. Maka bermuamalahlah dengan muamalah yang baik terhadap istrimu. Wali dari mempelai wanita, ayahanda dari mempelai wanita Ami Fauzi, beliau adalah sosok laki-laki yang bisa dikatakan paling menyayangi putrinya di dunia ini. Yang paling sayang kepada calon istrimu di dunia ini mungkin beliau dari pihak laki-laki. Beliau orang yang pertama kali menangis bahagia atas kelahirannya, dengan senang hati membesarkannya, dengan senang hati mengurusnya, mendidiknya. Kemudian datang engkau meminang putrinya, bukan perkara yang mudah demi Allah bagi seorang bapak untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada orang lain. Tapi beliau mendengar mungkin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepadamu seorang pria meminang putrimu, baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika tidak akan terjadi kerusakan dan kefasadan di atas muka bumi ini. Beliau dan keluarga besarnya berhusnudzan bahwa engkau adalah sosok laki-laki yang baik akhlak dan agama, yang insya Allah dapat memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang suami, membimbing putrinya kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kepercayaan yang beliau akan percayakan kepadamu. Kemudian yang perlu engkau ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka engkau harus mengajarkan istrimu kelak tentang tauhid, mengingatkannya tentang tauhid, menjauhkannya dari kesyirikan, menjauhkannya dari kemaksiatan. Karena semenjak ijab qabul nanti, sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh istrimu, engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu helai rambut yang terlihat dari istrimu di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sentuhan dari laki-laki yang bukan mahram dalam bersalaman, engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang mudah, tapi engkau harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan membimbing istrimu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu engkau ketahuilah, titik paling sensitif pada wanita ada pada pendengarannya. Maka engkau harus memanjakan pendengaran istrimu dengan perkataan yang baik. Di antara nasihat Rasulullah kepada laki-laki adalah wala tuqabbih, jangan berkata kasar kepada istrimu. Enggak boleh kita berkata kasar kepadanya, mencelanya, mencacinya, memakinya, enggak boleh. Karena titik terlemah wanita ada pada pendengarannya. Wanita bisa bersabar saat engkau kekurangan dalam materi, kekurangan fisik. Banyak di antara wanita yang bersabar, tapi sedikit di antara mereka yang mampu bersabar saat telinganya mendengar cacian, makian, hinaan. Itu adalah sesuatu yang tidak baik diucapkan kepada istrimu. Kemudian untuk calon mempelai wanita, ketahuilah bahwa suamimu adalah calon imam dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai aku dibolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Rasulullah tidak katakan aku akan perintahkan umatku sujud kepadaku, tidak. Rasulullah tidak mengatakan aku akan perintahkan anak sujud kepada ibunya, kepada ayahnya, tidak. Andai dibolehkan, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, menandakan besarnya nilai suami di dalam rumah tangga, imam di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kepada calon mempelai wanita, tetaplah pada fitrahmu sebagai seorang makmum di dalam rumah tangga. Jangan berusaha mengkudeta keimaman suamimu di dalam rumah tangga, dan selalu meminta izinlah kepada suamimu ketika engkau memerlukan hajat untuk keluar dari rumah. Karena di antara sumber masalah yang sering terjadi, banyak wanita yang ketika dia mengabarkan suaminya bukan dalam bentuk meminta izin, tapi hanya sebatas memberikan informasi. Saya keluar, belum diizinkan, dia sudah entah di mana. Itu bukan meminta izin, tapi memberikan informasi. Maka hal tersebut walau dianggap sebagai perkara yang kecil, tapi dapat menimbulkan fitnah yang besar. Dan yang perlu kalian ketahui, ketika kalian menikah, kalian akan menyatukan dua keluarga, dua adat istiadat yang berbeda. Walaupun kalian berasal dari asal-usul yang mungkin sama, akan tetapi setiap keluarga punya adat istiadat berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Pastinya nanti akan ada kekurangan yang engkau lihat pada istrimu. Begitupun istrimu akan melihat kekurangan yang ada pada dirimu. Rasulullah telah menasihati
mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci pasangan hidupnya karena suatu kekurangan yang ada pada pasangan hidupnya. Ingat, banyak nilai-nilai positif lain yang harus engkau syukuri. Kalian harus tahu bahwa di sana ada waktu untuk beradaptasi. Maka harus saling memaklumi, dan itu pun tugas keluarga besar dari pihak laki-laki dan wanita. Ingat, janganlah kalian menjadi kompor pemanas dalam permasalahan rumah tangga mereka. Jadilah tempat bermusyawarah yang baik. Jadilah tempat pemberi nasihat yang baik. Jangan malah menambah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga mereka. Karena mereka ibarat bayi yang sedang belajar berjalan ketika awal menikah. Pasti terjatuh, pasti tersandung. Tugas kalian menasehati dan membimbing mereka. Dan akhiran, kami yang berada di tempat ini insyaallah akan menjadi saksi atas pernikahan kalian, yang mana kami pun disunnahkan semua yang hadir setelah ijab qabul nanti untuk mendoakan kalian sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dengan mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ingatlah, pernikahan adalah nikmat Allah, maka isi hari pernikahan kalian dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan isi hari pernikahan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mendoakan kalian semoga pernikahan kalian diberikan kelancaran dan kelak kalian akan menggapai keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa akhiran qultu ma sami'tum walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rehan Kamil bin Yunawan Abdus Sadoman, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Rehan Kamil bin Yunawan Abdus Sadoman, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Dania Akmelia bil mahar minka dinar minad dahab halan. Wabiltu tajwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for
bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Yakini hatiku.